Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan, yakni Ibu dosen Yulia Rahmatika Aziza, dan juga teman-teman dari kelas PAIM yang bahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang tentunya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan perkuliahan online dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita dan tentunya yang kita nantikan syafaat beliau min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Baiklah, di sini kami dari kelompok selanjutnya akan mempresentasikan makalah psikologi pendidikan dengan tema yakni teori belajar behavioristik. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yakni ada Mas Muhammad Yaya Nur Halim, kemudian ada saya sendiri Ridwan Wahyudi, kemudian ada Mbak Afifah Rofiqah Mujid, kemudian ada juga Mbak Nur Faiz Khairiyatus Zahirah. Baiklah teman-teman semuanya, pada kali ini dalam makalah kami membawakan beberapa rumusan masalah yang menjadi subbab pembahasan bagi kami. Rumusan masalah yang pertama yakni ada mengenai apa yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik. Kemudian yang kedua, siapa saja tokoh dari teori ini. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, ciri-ciri teori belajar behavioristik. Kemudian ada tujuan pembelajaran behavioristik. Kemudian rumusan masalah yang kelima, ada prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Kemudian rumusan masalah yang keenam yakni bagaimana pengaplikasian teori belajar ini terhadap dalam pembelajaran. Kemudian untuk rumusan masalah yang terakhir yakni apa kelebihan dan juga kekurangan dari teori belajar behavioristik. Baiklah teman semua, marilah kita mulai perkuliahan ini kepada subbab yang pertama. Pembahasan subbab yang pertama yakni mengenai pengertian teori belajar behavioristik yang akan dijelaskan oleh teman saya yakni Mbak Nur Faiz Khairiyatus Zahirah. Kepadanya waktu dan juga tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja poin yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Kick dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sehingga hasil interaksi antara stimulus dan respon. Prinsip-prinsip behaviorisme. 1. Objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Dan yang ketiga, mementingkan terbentuknya kebiasaan. Poin yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu Thorndike. Menurutnya, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon.
Stimulus adalah perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Yang kedua, Western. Western mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Yang ketiga, Edwin Guthrie. Azas belajar Guthrie yang utama adalah hukum continuity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Teori Guthrie ini mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Yang keempat, Skinner. Skinner adalah seorang yang berkebangsaan Amerika yang dikenal sebagai seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Terus yang kelima yaitu Pavlov. Dalam pemikiran Pavlov berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsang-rangsang tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni memasuki poin C, ciri-ciri dari belajar behavioristik. Ciri-ciri belajar dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh. Selanjutnya yang poin D, tujuan pembelajaran behavioristik ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah diperoleh dengan bentuk laporan, kuis, atau tes. Jadi teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan pembelajar secara individual. Nah, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Di sini saya Ridwan Wahyudi dengan NIM 201190447 akan menjelaskan mengenai subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Dalam pembelajaran behaviorisme, pembelajaran merupakan penguasaan response atau acquisition of responses dari lingkungan yang dikondisikan. Peserta didik haruslah melihat situasi dan kondisi apa yang menjadi bahan pembelajarannya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik. Yang pertama yakni bahwa teori ini menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan individu. Kemudian yang kedua, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip yang selanjutnya yakni bahwa teori ini mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yakni lebih menekankan pada hasil belajar. Jadi teori ini lebih menekankan kepada hasil belajar seorang siswa daripada proses yang dilaluinya. Kemudian ada salah satu tokoh dari teori ini juga memberikan argumennya atau beberapa prinsip yang dicetuskan oleh salah satu tokoh ini, yakni dari Skinner. Beliau juga mengemukakan beberapa prinsip mengenai teori belajar behavioristik. Prinsip yang pertama dari beliau yakni
Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan juga jika benar harus bisa lebih dikuatkan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu proses belajar harus mengikuti irama dari belajar. Prinsip yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Untuk prinsip yang selanjutnya yakni dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman kepada peserta didik. Kemudian prinsip yang kelima selanjutnya yakni dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Jadi dalam teori ini menurut beliau untuk siswa itu lebih ditekankan untuk lebih aktif, yakni melakukan aktivitasnya sendiri dalam pembelajaran. Kemudian prinsip yang selanjutnya ini tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reinforcer. Kemudian prinsip yang terakhir yakni dalam pembelajaran digunakan shaping. Selanjutnya untuk subbab selanjutnya yakni aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik yakni sebuah teori yang menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar ini dengan model hubungan stimulus respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Jadi sebuah hukuman itu terhadap siswa itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajarnya. Menurut teori ini, jika seorang siswa sering dikenai hukuman dari gurunya itu akan sangat buruk atau berakibat buruk untuk perkembangannya dalam pembelajaran. Kemudian teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap masalah belajar karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dalam pengaplikasian teori tersebut perlu kita ketahui terlebih dahulu makna dari pembelajaran atau belajar. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru. Sebagai hasil dari interaksi, stimulus, dan respon, seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Kemudian di sini ada rangkuman sedikit mengenai aplikasi dalam pembelajaran berdasarkan teori behavioristik. Yang pertama yakni menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Kemudian pengaplikasian selanjutnya yakni menentukan materi pembelajaran. Selanjutnya, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil meliputi pokok pembahasan, subpokok bahasan, topik, dan juga sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini menyajikan materi pembelajaran, terus kemudian memberikan stimulus, kemudian mengamati dan mengkaji respons yang diberikan peserta didik. Jadi setelah seorang pendidik menyajikan sebuah materi, seorang pendidik harus juga mengamati peserta didik atau siswa bagaimana respon dari seorang siswa itu terhadap sebuah pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidik. Kemudian yang selanjutnya yakni memberikan penguatan baik yang positif maupun negatif atau hukuman. Kemudian memberikan stimulasi baru, kemudian mengamati dan mengaji respon yang diberikan peserta didik. Kemudian yang terakhir yakni memberikan penguatan lanjutan. Baiklah, cukup sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip teori behavioristik dan juga aplikasi terhadap dalam pembelajaran. Untuk subbab selanjutnya yakni mengenai kelebihan dan juga kekurangan teori belajar behavioristik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk yang poin terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kaum behavioris menjelaskan
Jika belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku di mana penguatan dan penghargaan serta hukuman menjadi stimulus untuk merangsang siswa dalam berperilaku. Para pendidik biasanya menggunakan teori ini untuk merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan antara lain A. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. B. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. C. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. D. Melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. E. Bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. F. Dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. G. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan yang terakhir, teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Yang kedua yaitu kekurangan, antara lain A. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. B. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. C. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. D. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. E. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. F. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. G. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. H. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Dan yang terakhir, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Baiklah, sekian untuk poin ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.